Halo, selamat pagi saudara, kembali lagi Anda mendengarkan Ruang Publik KBR. Dan kali ini bersama saya Rizal Wijaya, dipersembahkan oleh Badan Pusat Statistik BPS. Dan tema hari ini akan diperbincangkan mengenai bagaimana jaminan kerahasiaan data sensus penduduk 2020 lanjutan. Baik saudara, setelah sempat tertunda dan mengalami penghentian akibat pandemi COVID-19 di tahun 2021, BPS pada tahun ini kembali menyelenggarakan sensus penduduk 2020 lanjutan. Rangkaian kegiatan sensus penduduk 2020 lanjutan terbagi ke dalam dua tahapan, yaitu pendataan penduduk dengan menggunakan kuesioner sederhana atau short form pada tahun 2020 dan kemudian dilanjutkan dengan pendataan menggunakan kuesioner yang lebih rinci atau long form melalui kegiatan sensus sampel pada tahun 2021. Lalu seperti apa sih persiapan BPS dalam penyelenggaraan sensus penduduk lanjutan ini? Apa saja tantangan yang dihadapi? Kita akan perbincangkan lebih dalam bersama narasumber kami pagi hari ini yang terhubung secara virtual ya melalui aplikasi Zoom. Saya akan sapa terlebih dahulu Bapak Setianto selaku Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Disjas BPS. Selamat pagi Pak Setianto. Suaranya Pak Setianto. Selamat pagi Mas Rijal. Iya, alhamdulillah sehat Pak Setianto. Alhamdulillah, kesehatan menjadi yang terpenting sekarang ya. Betul. Baik, dan semoga saja selalu sehat ya selamanya Amin. Pak Setianto. Baik. Dan ini sudah mulai aktif WFO ya Pak ya? Ya, betul. Jadi kalau kami ini banyak WFO Mas Rijal. Baik, dan kita pagi ini akan berbincang mengenai sensus penduduk 2020 lanjutan ya Pak ya. Dan Ya, saya yakin sekali nih Pak, Bapak Deputi pasti sibuk sekali dengan persiapan yang dilakukan. Ini mungkin bukan hanya sekarang tapi dilakukan kesibukannya dari tahun 2020 kemarin ya Pak ya. Apalagi betul. tantangannya pasti banyak banget karena kita menghadapi pandemi COVID-19. Baik, dan yang pertama mungkin bisa dijelaskan Pak. Sebelumnya mohon dijelaskan apa sih yang dimaksud dengan sensus penduduk 2020 lanjutan ini. Ya, Mas Rijal dan pendengar yang setia, sensus penduduk tahun ini merupakan rangkaian dari SP 2020 yang dilaksanakan pada tahun 2020 lalu. Jadi SP 2020 ini dilakukan dua tahap. Pertama, tahun 2020 lalu telah dilakukan sensus penduduk atau kita sebut SP online dan SP September. Jadi untuk mencatat seluruh penduduk secara lengkap di seluruh wilayah teritorial Indonesia. Jadi hasil sensus penduduk tahun 2020 lalu ini telah dirilis di mana jumlah penduduk Indonesia pada bulan September adalah sebesar 270,2 juta jiwa. Dengan komposisi umur terbesar adalah generasi Z. Ini adalah mereka yang lahir pada tahun 97 sampai 2012. Jadi kira-kira usianya antara 10 tahun sampai 25 tahun. Kemudian generasi milenial yaitu yang lahir 1991 sampai 1996, yaitu usia 26 sampai 41 tahun ini ada 25,87%. Sementara yang generasi Z ini ada 27,94%. Jadi data yang dikumpulkan SP tahun 2020 yang lalu ini terbatas karena selain faktor pandemi, Mas Rijal, SP 2020 lalu dirancang untuk menghasilkan variabel-variabel dasar saja, begitu. Jadi sensus penduduk lanjutan dilakukan pada tahun 2022 ini yang seharusnya juga akan dilaksanakan pada tahun 2021, begitu. Jadi dengan adanya kebutuhan indikator kependudukan yang lebih rinci dan tidak bisa diperoleh dari SP 2020 yang lalu,
maka dilakukan pendetilan dengan cara pencacahan kembali secara sampel dengan menggunakan kuesioner yang lebih panjang atau istilah kita sebut sebagai SP 2020 long form. Begitu Mas Rizal. Baik. Jadi yang seharusnya dilakukan pada tahun 2020 gitu ya Pak ya? Betul. Karena pandemi COVID-19 akhirnya disebutlah atau dibuatlah yang namanya sensus penduduk lanjutan ya. Betul. Atau long form. Baik. Dan sebenarnya ini mungkin masyarakat ya, apalagi yang masih awam gitu ya, saudara-saudara kita yang ada di daerah barangkali menanyakan apa sebenarnya tujuan dan fungsi dari sensus penduduk ini sih Pak? Ya, kegiatan lapangan SP 2020 lanjutan ini lebih dilaksanakan nanti akan dilaksanakan pada tanggal 15 Mei sampai 31 Juni 2022. Jadi tahap pertama kami sudah melakukan kegiatan pemutakhiran blok sensus ini pada tanggal 15 sampai 31 Mei yang lalu, Mas Rizal. Dan sekarang kita sedang melakukan pendataan ke rumah tangga sampel yang berlangsung sampai dengan 30 Juni 2022. Begitu kira-kira terkait dengan pendataan SP 2020 lanjutan ini, Mas Rizal. Baik, jadi dalam waktu dekat ini ya Pak ya akan dilakukan SP 2020 lanjutan. Lalu apa sih perbedaan yang mendasar nih dari SP 2020 lanjutan ini dengan SP tahun-tahun sebelumnya Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, kalau SP 2020 yang lalu itu dilaksanakan pencacahan kepada seluruh penduduk. Jadi dengan kuesioner yang pendek karena memang indikator yang dikumpulkan terbatas begitu. Kita sebut sebagai short form. Sementara itu yang tahun 2022 ini akan dilakukan pencacahan terhadap rumah tangga sampel saja, Mas Rizal. Yaitu dengan menggunakan kuesioner yang lebih panjang atau kita sebut sebagai long form begitu. Jadi tidak semua warga masyarakat didatangi, Mas Rizal, oleh petugas sensus. Nggak door to door ya Pak ya? Tuh. Jadi parameter yang lengkap yang akan kita data di tahun 2022 ini tentunya akan sangat bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah begitu. Baik. Dan tadi kan disebutkan bahwa tidak door to door ya, maksudnya tidak semua orang akan datangi satu persatu. Lalu siapa saja sih Pak sebenarnya yang akan didata dalam sensus penduduk lanjutan ini? Ya, kalau sebelumnya saya sampaikan tadi bahwa pendataan SP 2020 lanjutan ini kan dilakukan hanya kepada sampel rumah tangga terpilih, Mas Rizal. Dan pelaksanaannya nanti terbagi menjadi dua. Pertama adalah terkait dengan pemutakhiran blok sensus dan tahap kedua pencacahannya. Jadi tahap pertama ini terkait dengan pemutakhiran ini dilakukan kepada seluruh rumah tangga yang tinggal di blok sensus atau wilayah kerja sensus terpilih begitu. Yaitu ada sekitar 268.000 blok sensus terpilih yang tersebar di 514 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Jadi setelah itu dilakukan pemutakhiran, kemudian dilakukan pengambilan sampel sebanyak 16 rumah tangga di setiap blok sensus terpilih begitu. Jadi tidak seluruh rumah tangga akan didatangi dan ditanyakan oleh petugas sensus. Terdapat sekitar kalau kita jumlahkan nanti yang akan kita datangi sebanyak 4,3 juta rumah tangga di seluruh Indonesia yang akan didatangi oleh petugas sensus penduduk 2020 lanjutan. Begitu kira-kira Mas Rizal. Sekitar 4,3 juta rumah tangga ya yang akan didatangi secara langsung oleh petugas. Baik, ini di seluruh Indonesia ya Pak ya?
Seluruh Indonesia di seluruh kabupaten kota terpilih. Baik. Nah, data apa sih ya Pak yang diharapkan dihasilkan dalam kegiatan SP 2020 lanjutan ini? Jadi data yang nanti akan dihasilkan dalam kegiatan SP 2020 lanjutan ini mempunyai jumlah pertanyaan, karena namanya long form Mas Rijal, jadi pertanyaannya ini lebih banyak dan kompleks dibandingkan yang 2020 sebelumnya. Yaitu ada sekitar 83 pertanyaan. Berdasarkan informasi tersebut, nantinya selain menghasilkan informasi karakteristik penduduk, seperti jumlah, distribusi, komposisi, kemudian jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, jadi SP 2020 lanjutan ini juga menghasilkan angka parameter demografi seperti misalnya fertilitas, kelahiran, kemudian ada mortalitas, kematian, migrasi penduduk atau perpindahan penduduk, juga disajikan menurut wilayah administrasi. Selain itu juga ada informasi yang tidak kalah pentingnya seperti terkait dengan disabilitas misalnya dan perumahan begitu. Jadi indikator-indikator dan parameter ini sangat diperlukan untuk evaluasi program pembangunan maupun untuk menentukan arah kebijakan pemerintah, baik di level nasional, provinsi maupun kabupaten kota, ini untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat kita. Gitu. Jadi benar-benar dari rakyat untuk rakyat ya Pak ya? Betul. Betul. Karena manfaatnya juga rakyat sendiri yang akan merasakan, dan tentunya untuk program pembangunan Indonesia selanjutnya seperti itu kira-kira ya Pak ya. Ya. Baik. Jadi ya betul. Ya, bisa dilanjutkan, mungkin ada yang mau ditambahkan Pak? Silakan. Ya, terkait manfaat bagi masyarakat, tentu saja long form SP 2020 ini melalui kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah, Mas Rijal. Contoh misalnya data disabilitas, ini yang dihasilkan dari long form SP 2020, ini nantinya akan menjadi masukan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan terkait dengan penyediaan kebutuhan sarana prasarana misalnya untuk penyandang disabilitas sesuai dengan jenis disabilitas atau yang dialami menurut wilayah. Dan lebih lanjut misalnya terkait dengan data kematian yang tentu sangat bermanfaat bagi pemerintah, misalnya terkait dengan kebijakan di bidang kesehatan misalnya, kebutuhan tenaga medis, kebutuhan obat, kebutuhan pelayanan kesehatan, dan sebagainya. Jadi kebijakan ini nantinya akan dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Dan masih banyak kebijakan pemerintah yang dapat diambil dari hasil pendataan SP 2020 lanjutan ini, Mas Rijal. Baik, ya. Tahan dulu Pak Deputi, nanti kita akan lanjutkan kembali dan kita juga nanti akan membuka kesempatan ya untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kita, mungkin bertanya soal tema kita hari ini, yaitu soal SP Sensus Penduduk 2020 lanjutan ya bersama Pak Deputi. Silakan Anda bisa langsung gunakan fasilitas telepon bebas pulsa di 0800 245 7893 atau Anda bisa kirimkan WhatsApp di 0812 118 8181 dan Anda juga bisa ikut berkomentar melalui live chat YouTube Berita KBR, dan sekaligus Anda bisa live streaming menonton kita di sana ya. Silakan Anda bisa juga mention ke Instagram kami @kbr.id. Jangan lupa sertakan tagar Ruang Publik KBR. Dan jadi kalau tadi sudah dijelaskan oleh Pak Deputi bahwa BPS Badan Pusat Statistik ini akan melakukan long form sensus penduduk 2020 atau sensus penduduk 2020 lanjutan, dan kegiatan ini merupakan kelanjutan dari sensus penduduk 2020 yang sempat tertunda akibat pandemi COVID-19. Dan kita akan gali lebih dalam lagi ya mengenai program sensus penduduk 2020 lanjutan ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana.